Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Tema khotbah hari ini adalah keluarga rukun mengalami berkat Tuhan. Yang terambil dari Matius pasal 18 ayat 19 dan Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Matius 18:19, jika dua orang di antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini menekankan pentingnya kerukunan dan persatuan dalam berdoa bersama dengan keluarga. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ketiga berbunyi demikian. Nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti menginginkan sebuah keluarga yang rukun dan penuh dengan damai sejahtera. Keluarga rukun apabila hubungan suami istri harmonis, hubungan antara orang tua dan anak-anaknya begitu dekat dan kompak. Bila keluarga rukun, rumah akan menjadi tempat paling nyaman di dunia. Daud mengungkapkan suatu kebenaran bahwa rumah tangga atau keluarga yang hidup dalam kerukunan akan menjadi tujuan Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Mazmur 133 ayat yang pertama, sesungguh indah dan menyenangkan apabila saudara-saudara bersama-sama diam dalam kesatuan. Di sini menggambarkan sebuah gambaran yang indah tentang kebersamaan di antara suami dan istri. Ketika suami istri percaya, bersatu dalam roh, dan tujuan itu adalah sebuah pengalaman yang indah dan membawa sukacita. Mazmur 33 ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di kepala yang menetes ke janggut Harun yang menetes ke kemejaannya. Ilustrasi minyak yang baik mengalir dari kepala ke janggut Harun adalah sebuah gambaran tentang berkat dan kesegaran yang mengalir turun dari kepala keluarga ke seluruh keluarga. Kesatuan di antara suami dan istri seperti minyak yang disebarkan secara merata dan membawa berkat dan kesegaran kepada pemimpin keluarga itu. Mazmur 133 ayat 3, seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memberikan berkat, yakni kehidupan sampai selama-lamanya. Embun yang turun dari gunung Hermon ke gunung-gunung Sion adalah gambaran dari berkat yang turun dari Allah ke seluruh kita yang bersatu. Di dalam kisah Tuhan memberikan berkat yang melimpah kepada keluarga yang rukun, dan berkat ini membawa kehidupan yang kekal. Secara keseluruhan, dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kesatuan di antara suami istri dan bagaimana kesatuan tersebut membawa berkat, membawa kesegaran dan kehidupan yang kekal dari Allah. Daud sebagai penulis Mazmur ini menyampaikan keindahan dan kebaikan hidup dalam kerukunan, khususnya di dalam keluarga. Dia menggambarkan betapa baiknya dan indahnya ketika saudara-saudara hidup bersama dalam rukun. Dalam konteks keluarga, kehidupan dalam kerukunan menghasilkan lingkungan yang penuh damai dan harmonis. Ketika anggota keluarga itu saling mengasihi, menghormati, dan bekerja sama, mereka akan menciptakan fondasi yang kuat untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Kebersamaan dan kesatuan dalam keluarga
merupakan tempat di mana Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Penting untuk dicatat bahwa kerukunan dalam keluarga tidak hanya memberikan keuntungan langsung bagi keluarga, bagi anggota keluarga itu sendiri, tetapi juga membuka pintu bagi Tuhan untuk mencurahkan berkat dan kehidupan yang berkelanjutan bagi generasi-generasi yang akan datang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pentingnya kerukunan dalam keluarga itu yang pertama menguatkan ikatan. Jadi menguatkan ikatan. Kerukunan membantu menciptakan hubungan yang erat dan harmonis di antara anggota keluarga dan mempererat ikatan emosional dan spiritual dalam keluarga. Yang kedua, atmosfer positif. Keluarga yang rukun memiliki suasana yang damai, penuh kasih, dan saling mendukung dan menciptakan lingkungan yang positif bagi tumbuh kembangnya anak-anak. Yang ketiga, resolusi konflik. Kerukunan memampukan keluarga untuk menyelesaikan konflik dengan bijak dan konstruktif, membangun pemahaman yang lebih baik di antara anggota keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, makna dalam Matius pasal 18 ayat ke-19 ini yang pertama adalah doa bersama. Matius 18 ayat 19 ini menekankan pentingnya doa bersama dalam keluarga. Ketika 2 atau 3 orang berdoa secara bersama, Tuhan Yesus berjanji akan hadir di tengah-tengah mereka. Yang kedua, kesatuan dan kerukunan. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki keluarganya untuk bersatu dan hidup rukun. Doa bersama memperkuat ikatan dan keharmonisan dalam keluarga. Dan yang ketiga, Tuhan mendengarkan. Yang ketiga, Tuhan mendengarkan. Ketika keluarga berdoa bersama, Tuhan berjanji akan mendengarkan dan mengabulkan permintaan mereka. Ini adalah jaminan kasih dan perlindungan Tuhan atas keluarga yang hidup dalam kerukunan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang sudah kita baca tadi, Yesus mengajarkan tentang kekuatan persetujuan dalam doa. Dan Yesus mengatakan bahwa ketika 2 orang atau lebih setuju dalam doa mereka itu untuk satu hal, maka Bapa di surga akan mengabulkan permintaan mereka. Nah, ini menekankan pentingnya persatuan dalam doa dan keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan dan menjawab doa-doa mereka sesuai dengan kehendaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, pada pagi hari ini dalam firman Tuhan yang kita baca ada 2 syarat dan 6 prinsip yang harus kita lakukan dan miliki dalam membangun kerukunan dalam sebuah keluarga. Syarat membangun keluarga yang rukun itu syarat yang pertama, sediakanlah waktu bersama. Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Jadi doa bersama keluarga. Doa bersama adalah saat yang berharga bagi keluarga untuk memperkuat ikatan dan memohon berkat Tuhan. Nah, dalam kehangatan rumah tangga atau anggota keluarga berkumpul, saling menguatkan satu dengan yang lain dan saling mengangkat doa kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa melalui doa keluarga dapat menyalurkan rasa syukur dan memohon perlindungan dari berbagai beban satu sama yang lain. Waktu berdoa bersama menjadi momen yang mempererat relasi dan memupuk kerukunan dalam keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah keluarga adalah praktik rutin bagi keluarga orang percaya untuk berkumpul, berdoa, dan mempelajari firman Tuhan bersama.
Nah, kegiatan ini untuk mempererat hubungan dalam keluarga dan menumbuhkan iman kepada Tuhan. Ya. Jadi ibadah keluarga biasanya dilakukan setiap minggu, misalnya pada hari Minggu pagi atau malam. Ya. Seluruh anggota keluarga dari orang tua hingga anak ikut berpartisipasi aktif dalam ibadah. Syarat membangun keluarga yang kedua, yaitu syarat kedua adalah praktekkan kasih. Jadi kasih itu perlu dipraktek. Matius 7 ayat 12 dia berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, harus kita perbuat dulu. Bahkan di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 dia berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu dua syarat. Sekarang kita masuk di dalam 6 syarat dalam membangun. Ada 6 prinsip untuk membangun keluarga yang rukun. Yang pertama, prinsip yang pertama, kesetiaan dan kasih. Jadi suami istri harus ada kesetiaan dan kasih. Yang sama juga dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Syarat yang kedua, prinsip yang kedua, kerendahan hati dan pengampunan dosa. Kolose pasal 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu harus berbuat jugalah demikian. Jadi prinsip yang kedua, di dalam keluarga suami istri itu harus memiliki kerendahan hati dan juga harus bisa saling memaafkan satu dengan yang lain ketika mengalami konflik. Ya, harus ada kerendahan hati dari suami untuk pergi memohon ampun atau memohon maaf kepada istri ataupun sebaliknya. Di situ membutuhkan kerendahan hati dan juga kerendahan hati dalam mengampuni kesalahan-kesalahan suami ataupun istri. Yang ketiga, doa dan rohani. Yosua pasal 24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang akan kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori di negeri kamu Lidia. Tetapi aku, Yosua, katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Ya, jadi doa dan pertumbuhan rohani ini juga penting. Ya. Prinsip yang keempat adalah pendidikan rohani. Harus ada pendidikan rohani dalam keluarga. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6-7 dia berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berpaling, dan apabila engkau bangun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip yang keempat mengatakan kepada kita, kita harus memberikan pendidikan rohani kepada anak-anak kita dengan berulang-ulang. Ya, dan dia katakan di sini berulang-ulang ya, kepada anakmu, dan kita harus membicarakan itu pada saat di mana saja kita berada. Jadi itu penting untuk kita lakukan terus-menerus dan jangan pernah bosan menasihati anak-anak. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang kelima, komitmen untuk melayani. Di dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah Amori yang di negerinya kamu diam. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi prinsip yang kelima, kita harus punya komitmen untuk melayani Tuhan. Baik itu papa, mama, dan anak-anak, kita harus punya komitmen untuk melayani. Itu prinsip yang kelima. Prinsip yang keenam, kerinduan bersama untuk bertumbuh. Jadi di dalam keluarga itu harus punya kerinduan untuk bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh secara rohani. Bukan saja bertumbuh secara fisik, tetapi juga harus bertumbuh secara rohani. Ya,
Jadi di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kami seperti yang memang kami lakukan. Jadi dikatakan bahwa prinsip yang keenam kita harus bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tantangan dalam membangun kerukunan dalam rumah tangga itu yang pertama, perbedaan pendapat. Ini tantangan. Perbedaan pandangan dan pendapat dalam keluarga adalah tantangan utama dalam membangun kerukunan. Oleh sebab itu perlu kedewasaan dan kesabaran untuk saling mendengarkan dan mencari solusi bersama. Itu tantangan pertama. Tantangan yang kedua, konflik yang tak terselesaikan. Konflik yang tidak diselesaikan dengan baik dapat menyebabkan renggangnya hubungan di dalam keluarga. Komunikasi yang terbuka dan kompromi diperlukan untuk memulihkan keharmonisan, ya. Jadi ketika ada masalah harus diselesaikan dengan cepat, jangan membiarkan. Yang ketiga, kesibukan keluarga. Padatnya jadwal dan kesibukan keluarga seringkali menjadi penghalang untuk berkumpul dan membangun kerukunan. Oleh sebab itu perlu ada prioritas waktu untuk bersama keluarga. Yang berikut solusi konflik dalam keluarga. Apa solusinya? Solusinya yang pertama, komunikasi yang terbuka. Penting untuk menciptakan suasana komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Saat menghadapi konflik dalam keluarga, dengan saling mendengarkan, memahami, dan bersedia mencari solusi bersama. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua, saling memaafkan. Jadi mengakui kesalahan dan memberikan maaf adalah kunci dalam menyelesaikan konflik keluarga. Dan ini caranya membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara anggota keluarga. Dan yang ketiga, mencari solusi bersama. Dengan bekerja sama, keluarga dapat menemukan solusi yang kreatif dan saling menguntungkan untuk menyelesaikan masalah. Melibatkan semua pihak akan membuat hasilnya lebih adil dan dapat diterima oleh semua anggota keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, berkat Tuhan atas keluarga rukun yaitu satu, berkatnya melimpah. Ketika sebuah keluarga hidup dalam kerukunan dan persatuan, mereka akan menerima berkat yang melimpah dari Tuhan. Kasih, kedamaian, dan ketentraman akan memenuhi rumah tangga mereka. Yang kedua, pertumbuhan rohani. Kerukunan membuka pintu bagi pertumbuhan rohani anggota keluarga. Mereka dapat bersama-sama berdoa, mempelajari firman Tuhan, dan saling mendukung dalam iman. Yang ketiga, kesaksian hidup. Keluarga yang rukun menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya. Mereka dapat menjadi saksi hidup bagi kasih dan kuasa Tuhan yang memampukan mereka untuk hidup dalam keharmonisan. Yang keempat, berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ketika sebuah keluarga hidup dalam kerukunan, mereka berkenan di hadapan Tuhan dan menerimanya sebagai kepala keluarga. Ini akan mendatangkan banyak berkat rohani dan jasmani bagi keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, praktik hidup supaya kita rukun sehari-hari. Yang pertama, saling mengasihi. Lakukanlah tindakan sederhana seperti mendengar dengan penuh perhatian, memberi pujian yang tulus, dan mengakui kelebihan dari setiap anggota keluarga. Yang kedua, komunikasi yang terbuka. Diskusikanlah masalah dengan jujur dan terbuka, namun tetap saling menghormati. Hindari perdebatan dan cari solusi bersama. Yang ketiga, berbagi tanggung jawab. Lakukanlah tugas rumah tangga secara bergantian dan saling membantu. Hal ini membangun rasa saling pengertian dan kerjasama. Dan yang keempat, kualitas waktu bersama. Luangkan waktu untuk berkumpul,
berbagi cerita dan membangun hubungan yang erat. Aktivitas sederhana seperti makan bersama dapat mempererat keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penutup dan kesimpulan bagi kita semua yang mendengarkan khotbah ini. Keluarga rukun mengalami berkat Tuhan. Di dalam Matius 18 ayat 9 kita telah mempelajari pentingnya kerukunan dalam keluarga dan makna dalam Matius 18 ayat 19 ini dan berbagai manfaat serta praktik membangun keluarga rukun. Marilah kita terus berdoa dan berusaha untuk memelihara kerukunan sehingga keluarga kita dapat menerima berkat yang melimpah dari Tuhan. Dan dalam semua hal, konsep utamanya adalah bahwa keluarga yang rukun mengalami berkat Tuhan didasarkan pada prinsip-prinsip cinta, kesetiaan, kerendahan hati, komitmen untuk melayani Tuhan bersama-sama. Ajaklah untuk membangun keluarga rukun. Mari kita bersama-sama membangun keluarga rukun yang didasarkan pada kasih, saling menghargai, dan ketaatan kepada Tuhan. Dengan mengikuti keteladanan dalam Alkitab, kita dapat menikmati berkat Tuhan yang melimpah bagi keluarga kita, yaitu berdoa bersama. Mulailah dengan berdoa bersama sebagai keluarga, memohon bimbingan dan penyertaan Tuhan dalam membangun kerukunan dalam anggota keluarga. Yang kedua, milikilah waktu keluarga. Luangkanlah waktu yang berkualitas bersama keluarga, seperti makan malam bersama, liburan, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Bangunlah komunikasi yang terbuka dan jujur, saling mendengarkan dan memahami satu sama yang lain. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus menolong kita supaya setiap apa yang sudah kita dengar, kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita dan bagaimana kita harus membangun keluarga kita yang rukun sehingga Tuhan memberkatinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin.